Tes. Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'alna mubarikan wa maqdisan. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila akhiril ayam. Amma ba'du. Allahumma rzuqna fahma nabina wa khifdal mursalina wa ilhama malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram jami'il asatizah wal muhtaram umahatul musallina allazi yahduruna fi majlis qalbu ar-razaq summa bani as-shagir ya. Zadakallahu nuran wa isanan. Jadi supaya kacandak sadayana. Ar-Razaq teh nama kakek saya, Kiai Haji Abdul Razak. Bani as-shagir ieu teh rakana Mama Said Kabir. Jadi mamangna Mama Satibi gitu ya, di Gentur. Jadi pun aki teh mesantren di Gentur ngengingkeun nini rai bungsuna Mama Satibi gitu. Pinter we orang Banten teh nya. Abdi teu mesantren di dia kenging Bu Haji. Ayuhal umahat. Nah, sonten ayeuna kita masih mengupas perkawis ilmu tazkiyatun nafs. Karena kini ibu-ibu ya, perkawis kesucian jiwa ini sifatnya luas gitu ya. Maka banyak tema dalam pengawasanana gitu ya. Yang sekarang nih kita akan coba kupas mengenai mengamalkan ilmu tazkiyatun nafs ya, yang membuat jiwa kita itu menjadi suci. Nah, ketika jiwa manusia itu sudah menjadi suci, maka dia akan memiliki sifat-sifat para ahli surga. Nah, jadi sifat para ahli surga itu syaratnya diantaranya di dunianya ini jiwanya harus suci, ya. Seperti apa sifat ahli surga? Nah, di dunia udah kelihatan Bu, calon ahli surga tuh udah kelihatan gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlul jannati kullu hayyinin layinin sahlin qaribin. Jadi ahli surga yaitu semua orang yang lemah lembut ya, yang ramah tamah, murah senyum dan sahilin qaribin dan murah hati gitu ya. Jadi sehingga dia dekat dengan siapapun gitu ya. Karena orangnya nyaman gitu ya. Nah, itu ciri ahli surga itu Bu. Jadi kalau yang suka sentak sengor tak beda tah gitu ya. Harus lembut gitu, perkataannya harus lembut, ramah tamah, kemudian murah hati ya, gitu, gampang sedekah, gampang infak. Nah, itu ciri ahli surga. Wa ahlun naru, nah ciri ahli nar, ahli neraka itu kulu sadidin ya. Semua orang yang sadidin itu maksudnya keras kepala. Nah, itu ciri ahli nar ya. Nah, keras kepala itu apa? Tanda-tanda orang yang keras kepala. Orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kritik ya. Orang yang sering merasa dirinya paling benar gitu ya. Kemudian orang yang mudah marah, perilaku dan kata-katanya kasar. Nah, itu syadidi, orang yang ahli nar gitu
ya. Kemudian qoba syariyin, maknanya itu kikir, pelit gitu ya. Bahilnya teh ekstrim gitu ya. Eta ciri ahli harina. Nah, kita bisa tafakur tuh, introspeksi. Kita ada di mana nih sifat kita nih? Ada di ahli nar, cepat tobat, ada di ahli surga, ahli jannah, pertahankan, tingkatkan gitu. Ya. Itu jadi kita bisa ngukur, Bu, bagaimana kira-kira kita bisa nggak nih masuk surga gitu, ya. Tafakuri aja diri kita. Kemudian bagaimana mengenal jalan menuju surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27, ya ayatuhan nafsul mutmainah, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ini ayat 27 dan ayat 28-nya Allah Ta'ala berfirman, hey, gitu. Ya ini huruf nida, hey, ayatuhan nafsul mutmainah gitu, hey jiwa-jiwa yang tenang gitu. Ya, irji'i, nah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rob kamu dengan hati yang ridho gitu. Ya, hati yang ridho gitu. Nah, sekarang telaah pertamanya nih, Bu. Secara lugoh, kata irji'i itu asal kata dari roja'a, yarji'u, ruju'an gitu. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar gitu. Nah, sekarang maknanya apa, Bu? Kembali gitu, ya. Nah, kalau kata benda itu mati, artinya diam. Kalau bentuk benda, nah, radio itu mati, berarti diam, udah nggak bisa dihidupin lagi, mati, namanya juga mati. Kalau manusia mati, bukan mati, kembali, ya. Jadi jangan pernah kita menyangka kita mati itu artinya udah berhenti, bukan. Kalau manusia mati bukan berhenti, tapi kembali. Maka perintah Allah irji'i gitu, ya, fi'il amr ini, kembalilah gitu. Ya, kembalilah. Kenapa kita diperintahkan kembali? Karena ada alam setelah alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat, alam hisab, bahkan ada terakhir alam neraka dan surga. Nah, ketika sudah di alam neraka dan surga ini sudah kekal, abadi, udah nggak ada perubahan, mentok udah. Makanya nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai masuk neraka. Nauzubillah, ya, summa nauzubillah gitu. Kemudian kalimatnya ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Rob kamu dengan hati yang puas, ya. Radiyatan mardiyah, radiyatamnya ini artinya puas, mardiyah itu ridho, ya. Maka kata ridho dalam bahasa Arab itu bentuk isim, bentuk benda, ya. Kata benda dari akar fi'il atau akar kata kerja rodiyah yardo gitu. Artinya kepuasan dan keikhlasan hati. Nah, di sini maknanya apa? Al-Qur'an menggunakan, firman Allah menggunakan kalimat rodiyatan mardiyah. Artinya orang-orang ahli surga itu yang dipanggil oleh Allah untuk kembalinya ke surga, bukan ke neraka, ya, yaitu orang-orang yang selama hidupnya dia puas dengan qadarullah. Dia puas dengan apa yang ditakdirkan ku Allah. Kemudian dia ikhlas. Gitu, ya. Ikhlas dengan apa yang sudah dikodokkan, ditetapkan ku Allah, gitu. Ya, gitu, Bu. Jadi disinilah kata kunci diantaranya jalan kita menuju surga, dimana kita harus ridho, harus ikhlas dengan apapun bentuk qada dan qadar Allah, ya, ketetapan Allah gitu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Al-Fajr ayat 29-nya, fadkhuli fi ibadi,
Maka di sini sebelum Allah perintahkan masuk surga, Allah perintahkan apa? Masuk ke dalam jamaah hamba aku. Gitu, ya. Artinya apa? Untuk mempertahankan keadaan sifat kita yang memiliki sifat ahli surga, itu harus kumpulnya dengan para ahli surga. Ini Allah ingatkan jalan kita menuju surga. Jadi jangan kita merasa kita mah udah suka ngaji, udah ini aman lah kita gaul jeung nu ahli nar ulah. Ya. Jadi Allah perintahkan supaya kita lancar jalan ke surganya, maka masuklah ke dalam jamaah para ahli surga gitu ya. Sekarang jamaah yang mana? Ahlul jannati kulu hayyinin layinin sahlin qaribin ya. Jamaah yang ahli surga, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang ramah tamah, dan orang-orang yang murah hati gitu. Kalau ibu udah lemah lembut, ramah tamah, efeknya gaulna jeung tukang ngomel ka bawah itu. Hekwe coba. Berapa lama juga ke bawah tah. Jadi suka ngomel gitu. Ya. Itu Bu. Baru di surat Al-Fajr ayat 30-nya wadkhulil jannati. Ya. Baru Allah perintahkan untuk masuk kita ke dalam surga gitu ya. Nah, inilah salah satu jalan kemudahan kita untuk masuk ke surga gitu. Nah, maka ibu-ibu sekalian, manusia itu harus punya cita-cita. Ya. Pertama tadi memperhatikan dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berjamaah. Yang ketiga adalah kita harus menanamkan cita-cita di dalam diri kita. Apa cita-citanya? Yang Allah perintahkan kepada kita dalam Ali Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya. Ini Allah perintahkan pertama supaya kita harus menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Gitu. Kemudian wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Karena jaminan untuk masuk surga itu harus beragama Islam. Di luar Islam bisa nggak? Ya, kalau di luar Islam surganya di mana? Ya di dunia. Ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin gitu. Ya. Nah, kenapa Bu Allah Ta'ala mengingatkan bahwa manusia itu harus hidup dalam beragama Islam dan mati dalam keadaan takwa. Nih, ya. Kita harus tahu nih kenapa Allah tuh perintahkan seperti itu, ya. Nah, dalam kajian Tazkiyatun Nafas yang lalu kita udah kupas mengenai kata nafsin, ya. Dalam ayat wa nafsin wa ma sawaha gitu, ya. Apa maknanya? Bayana laha tariqil khaira wasyara. Maknanya adalah yaitu bahwa di dalam jiwa manusia itu ada sifat baik dan ada sifat syara, sifat jelek, sifat buruk, ya. Gitu. Nah, Allah tidak ingin bahwa kita itu nanti yang menguasai diri kita adalah sifat buruk gitu. Maka Allah bersumpah dengan waw qasam wa nafsin, maka Allah sempurnakan jiwa manusia itu, ya, wa ma sawaha, ya, dengan kesempurnaan yang sesungguhnya gitu, ya. Nah, kenapa harus wa nafsin wa ma sawaha? Tadi sudah saya jelaskan karena ada ayat berikutnya. Dalam ayat 8-nya itu fujuraha wa taqwaha gitu, ya. Bahwa dalam perjalanan manusia itu jiwanya itu terisi perkara-perkara atau dorongan untuk takwa dan terisi juga dengan dorongan untuk fujur, maksiat gitu, ya. Nah, maka perlu Allah sempurnakan. Allah sempurnakan dengan apa?
pertemuan lalu kita udah kupas dengan adanya qalbu dan akal di dalam jiwa kita gitu ya. Nah, maka ibu-ibu untuk menjaga supaya kita itu selalu selalu bisa menjaga sifat-sifat ahlul jannah di dalam diri kita, kita harus punya cita-cita. Cita-cita supaya mati dalam keadaan takwa dan dalam keadaan iman Islam. Itu harus dicita-citakan, Bu. Nggak bisa kalau tanpa cita-cita. Kalau tanpa cita-cita itu nggak ada rem. Ya. Cita-cita itu kan yang membuat motivasi kita itu untuk mencapai sesuatu tujuan. Itu namanya cita-cita. Orang yang cita-citanya pengen jadi dokter, oh pasti sekolah kedokterannya benar. Gitu, ya. Itulah maka kita harus punya cita-cita supaya hidup kita itu baik dan menjaga sifat-sifat ahli surga, harus punya cita-cita mati dalam keadaan iman Islam dan takwa. Nah, sekarang gini, Bu. Apa makna mati? Ya. Dalam Islam, ini hebatnya diksi Islam. Mati itu tidak hanya sekedar kata mati. Kalau dalam bahasa Indonesia, mati ya mati. Paling cek bahasa Sundana naon? Paeh cenah. Oh, kasar itu mah ya. Maut gitu ya. Maut gitu. Ya. Paeh mah tukang mabok. Maklum bukan gue anak Betawi. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada sifat namanya muradif. Ya, dalam lugah, ilmu lugah itu ada namanya muradif. Muradif itu kalau bahasa Indonesia artinya sinonim, persamaan kata. Ya, persamaan kata itu namanya muradif. Apa persamaan kata mati di dalam bahasa Arab? Ada beberapa. Yang ini mengandung makna yang berbeda-beda gitu. Tapi menggiring kita kepada pemahaman yang lebih detail, ya. Seperti misalnya kata maut. Kata maut itu diterangkan dalam Quran surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Summa ilaina turja'un gitu. Nah, kata maut ini, Bu, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maut itu sendiri maknanya apa? Kata maut itu sendiri artinya diam. Ya, jadi maut itu artinya diam. Maka ada peribahasa orang Arab itu matat arrihu. Arrihu itu artinya angin. Matat, matilah angin itu. Maka angin itu sudah berhenti, sudah diam. Matat arrihu. Nah, itu dalam konteks bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab, ya. Jadi artinya maut itu memaknai bahwa mati itu adalah diam, ya. Makanya, Bu, orang yang mati itu jasadnya nggak bisa bergerak. Coba orang yang udah mati tiba-tiba jasadnya bergerak, kabur moal tanu ngalayat. Kabur. Ya, gitu. Jadi mati itu artinya yang sudah diam, maut itu maknanya, ya. Gitu. Maka Al-Qur'an menggunakan kata maut gitu, ya. Mata yamutu apa? Mautan, ya. Tasrifnya. Nah, kemudian yang kedua, muradifnya apa dari kata mati? Wafat. Kita semua udah kenal, ya. Wafat itu dituangkan dalam Al-Quran surat Yusuf. Ini diceritakan doanya Kanjeng Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman, ya. Kanjeng Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, tawaffani, wafatkanlah aku, ya, dalam keadaan muslim. Ini Nabi aja berdoanya gitu, Bu. Masa kita nggak mau mati dalam keadaan muslim? Ya, nauzubillah. Wa alhiqni bisolihina gitu, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh.
Nah, ini maknanya apa? Pergaulan kita itu kalau mau matinya dalam keadaan muslim, ulah sok gaul jeung jelema nu salah. Ya, lek muslim oge tapi lamun tukang mabok mah ulah dideuketan. Nah, biasanya ibu-ibu tah sok betah lamun ngobrol jeung nu sok gibah. Betah we gitu tah. Ya. Ulah gitu. Karena Nabi aja berdoa supaya tetap dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Nah, kata tawafa itu artinya adalah menepati sesuatu yang sudah ditentukan. Jadi kalau Allah sudah tentukan kita wafat tanggal sekian, bulan sekian, hari anu ya, detik sekian, pasti tepat gitu, maka disebut wafat gitu ya, gitu. Jadi ketetapan Allah yang sudah pasti, yang tidak bisa dirubah, itu namanya wafat ya. Nah, orang yang suka menepati janji, orang yang janjinya itu selalu ditepati, dalam bahasa Arab disebut wafin ya. Si fulan mah jalmina teh wafin, tah alhamdulillah karena suka menepati janji gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Ajal. Kita sudah kenal ajal. Ajal ini bentuk isim, Bu. Wa qalallahu ta'ala dalam surat Al-A'raf 185, wa an asa ayakuna qad iktaraba ajaluhum ya. Jadi dan asa ayakuna, dan sudah semakin dekat ya, qadik taroba ajalu, semakin dekat waktu binasahnya, humnya mereka gitu. Jadi di sini Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah bercerita bahwa untuk orang-orang tertentu itu yang sudah ditentukan kebinasahannya itu waktunya akan selalu mendekat kepada waktu kebinasaan, kematian gitu. Jadi juga begini, Bu, orang itu kan sekarang suka kebawa budaya barat ya. Ulang tahun tuh pesta, tanggal lahir pesta, tiup lilin, kanaon geus aya PLN masih keneh niup lilin. Lamun sakti mah tiup tah boh lam sina pareup. Ya gitu. Itu budaya barat, budaya Yahudi gitu. Ulah no gitu. Boleh kita merayakan hari kelahiran itu, maknanya gunanya untuk mentafakuri bahwa kita semakin dekat dengan kematian. Banyakkan doa, banyakkan sedekah gitu. Karena ada orang yang sudah mati, Bu, mohon minta kepada Allah supaya dikasih hidup lagi sedetik aja kembali ke dunia, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, untuk sedekah. Mumpung ayeuna urang hirup, biasakeun sedekah. Jadikan perilaku sedekah itu, amal sedekah, amal infak itu, jariyah, infak sedekah, sebagai satu habit, kebiasaan gitu ya. Menjadikan sebagai satu kebiasaan gitu ya. Gitu, Bu. Nah, jadi kata ajalu itu artinya batas waktu yang sudah ditentukan, itu ajal gitu ya. Al ajalu juz'un minal mauti gitu. Ajal itu bagian daripada kematian, daripada maut ya. Nah, ada berapa jenis ajal? Ada 3, Bu ya. Pertama, ajal halan. Ajal halan itu orang yang matinya itu tiba-tiba. Orang yang lain gak ada yang tahu bahwa dia akan mati, gak ada. Seperti orang yang lagi sujud tiba-tiba meninggal ya, atau mati. Ada orang yang lagi ceramah, nauzubillah. Ulah. Sanajan keur ibadah ge ulah. Ya. Nah, itu namanya halan. Ya, ajalun halan gitu ya. Yang tiba-tiba gitu.
Kemudian ada ajal musamma. Ajal musamma itu waktu kematian yang pasti yang tidak dapat dirubah gitu. Itu ajal musamma ya. Nah, itu udah kayak misalnya begini, orang kalau sudah misalnya secara kedokteran sudah ditentukan bahwa dia udah nggak bisa hidup lagi. Nah, kan ada Bu ya, ada dokter bisa memprediksi gitu. Nah itu secara ilmu kedokteran ya ini udah nggak bisa hidup lagi, ya sudah gitu ya. Hal ini pernah dialami oleh anak saya almarhum itu. Jadi waktu itu kita masih, terutama saya masih bertahan, berdoa dan segala macam usaha untuk supaya anak saya panjang umur. Tapi begitu saya komunikasi dengan dokter jaga di ICU itu, dok tolong beritahu saya kondisi anak saya yang sesungguhnya. Diceritakan bahwa batang otaknya sudah mati, sebagian rusak, sebagian mati. Kemudian saya tanya, kalau anak saya panjang umur dalam kondisi seperti itu, kondisi medis seperti itu, kira-kira akan gimana? Ya akan lumpuh seumur-umur. Nah ketika saya dibilang begitu oleh dokter, saya bisikin telinganya, abang udah sekarang abang pulang aja, papa udah ikhlas, nanti insya Allah kita ketemu di surga ya, amin. Terus dituntun sama Bu Haji mah ngelihat sampai hilangnya Bu, sampai lepasnya itu Bu Haji ngelihat. Kalau saya udah nggak siap, udah nggak sanggup, udah selesai bisikin itu saya udah keluar gitu, ya udah menjauh lah. Nah itu namanya ajal musamma gitu, ya karena dia sudah pasti gitu. Dokter juga sudah bisa memprediksi ya gitu. Nah, ajal musamma ini terikat dengan ajal mu'alaq gitu. Ajal mu'alaq yaitu kematian maksudnya berbeda dengan ajal mu'alaq. Ajal mu'alaq itu adalah kematian yang masih bisa diupayakan untuk tidak mati. Itu ya, dengan misalnya aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan. Karena kan gini Bu, secara pasti manusia tidak akan bisa tahu kapan pastinya mati. Waktunya mati itu kapan, nggak ada manusia yang bisa tahu gitu. Sekalipun dokter seperti tadi saya ceritakan sifatnya hanya prediksi ya. Nah bagaimana caranya kita untuk menghadapi itu? Kita boleh melakukan upaya-upaya atau syariat yang namanya ajal mu'alaq. Artinya mengupayakan supaya ajal kita itu jangan datang pada waktu yang dekat. Misalnya dengan yang ditentukan dalam Quran dan hadis, silaturahmi ya. Ada kan keterangan-keterangan yang menceritakan tentang peluang untuk panjang umur ya. Nah itu namanya ajal mu'alaq gitu ya. Jadi kita bisa mengusahakan gitu supaya kita jangan cepat-cepat matilah gitu ya. Itu karena nggak ada Bu setingkat ulama soleh aja atau salafun soleh yang bisa meyakini dirinya siap dalam keadaan mati, nggak ada. Semua orang pasti bilangnya nggak siap, kecuali orang yang mabok. Ya. Nah itu, ya itu ajal. Yang berikut yang keempat adalah roji', ya sifat mati sifatnya roji' atau roja'a, gitu. Ya, roja'a itu artinya pulang atau kembali, gitu. Ya, Allah Ta'ala berfirman yang biasa kita sudah kenal, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi kembali gitu ya. Jadi tadi bahwa manusia mati itu bukan berhenti, tapi manusia mati adalah kembali gitu ya. Nah gitu ibu-ibu yang mengenai kematian ya, dan ciri-ciri ahli surga, sifat-sifat ahli surga. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, pertanyaannya nih ya, apakah orang untuk masuk surga harus mati dulu? Hah?
Apakah orang yang mau masuk surga harus mati dulu? Hah? Harus mati dulu. Ibu pengen nggak masuk surga? Pengen tuh mati ayeuna. Hah? Jadi gini Ibu. Ibu perhatikan. Ulama sufi Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan innahunaka jannatun fi hazal alam. Sungguh ada surga di alam ini. Artinya ada surga di alam dunia. Jadi harus mati dulu nggak? Ya, mau masuk surga nggak harus mati dulu. Ya. Faman lam yadkhulul jannata fi hazal alami. Ya. Siapa yang tidak masuk surga di dunia ini, falam yadkhulul jannata fi akhirah. Jadi orang-orang yang tidak bisa memasuki surga di alam dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga di akhirat. Jadi ibu kalau mau masuk surga harus mati dulu nggak? Ya, ternyata tidak harus mati dulu. Tapi ibu harus bisa masuk surga yang ada di dunia. Apa yang dijelaskan ke Rasulullah surga yang ada di dunia? Umum semua orang tuh udah tahu lah istilah ini. Ayo. Yang suka surga dunia Baitil rumahku. Nah, kalau ibu di dalam rumah suasananya neraka, jangan harap masuk surga. Ya. Itu kata kuncinya, Bu. Mau ibu dalam keadaan single parent, mau dalam keadaan dengan suami istri, dengan keluarga, kata kuncinya jadikan rumah kita itu sebagai surga. Maka dulu ada ahli sufi, seorang perempuan yang tidak mau menikah. Karena apa? Karena takut kehilangan baitul jannati. Baitul jannatu. Ya. Kenapa banyak ahli-ahli sufi yang tidak mau nikah? Karena dia punya prinsip surga itu adalah di rumahnya dia. Bagaimana dia bisa beribadah dekat dengan Allah di rumahnya ketika masih harus mendidik anak-anaknya, masih harus berantem jeung salakina. Ya. Nah, gimana cara membangun surga di rumah? Sepakati dengan seisi rumah. Bahwa yang mau masuk surga itu bukan saya sendiri. Istri juga, suami juga harus bisa ikut masuk surga. Anak juga harus bisa ikut masuk surga. Kalau ibu nggak sanggup, titipkan ke pesantren. Saya dulu, Bu, anak setiap lulus SD saya titipkan di pesantren. Sampai SMA, tingkat SMA terserah. Karena apa? Begitu kita sudah nitipkan ke ulama, sama dengan saya menikahkan anak, ijab kabul. Ketika sudah ijab kabul, pindah kewajiban orang tua kepada kiai. Jadi kewajiban mendidik anak pindah kepada kiai. Gitu. Mata ulah sok tega-tega. Ya, kalau mesantrenin anak, kitanya harus ikut mesantrenin. Saya dulu di pesantrennya Syahra itu di Darun Najah itu, pulang kantor saya pulang nggak ke rumah, Bu, ke pesantren. Nungguin sampai saya diusir sama ustazah. Tidur di bangku. Udah diusir tuh, Sarah, Papa udah diusir, pulang ya, baru boleh pulang, Bu. Tapi besok kesini ya, kalau nggak kesini Sarah mau kabur, balik lagi. Itulah perjuangan orang tua. Tapi kita nggak ada beban tanggung jawab. Ya, saya tenang, cari rezeki tenang, dan alhamdulillah setiap anak di pesantren ini rezeki itu ada aja. Gitu. Karena memang niat kita untuk memenuhi tanggung jawab, ya, memenuhi
baiti jannati. Nah itu Bu. Jadi kata kuncinya sepakatilah, baik dengan istri, dengan siapapun yang ada ikut tinggal bersama kita untuk mengikuti aturan agama. Ibu jangan kira nih, ya Bu Haji tuh Bu, setiap habis sholat subuh semua anak diteleponin padahal nggak ada di rumah, suruh sholat. Kadang-kadang saya dimarahin, Pak Pangunawe, Papa nelpon gantian. Dan ternyata bukan hanya anak-anaknya Bu, si Helmi dia dicarekan karena ada di lingkungan kita. Nah itu ya, bagaimana kita membentuk baiti jannati gitu. Jangan meringankan perkara-perkara hukum agama di lingkungan kita. Dimulai kita sudah meringankan perkara agama di lingkungan kita, maka kita akan terperosok menjadi ahli neraka. Ya. Kadang-kadang kan ada Bu orang tua yang punten-punten ya, karunya anak orang ini begadang bisi kurang tidur digugahkeun subuh teh. Mana teh? Aya teh nu kitu. Hah? Hek lamun kamarnya tiba-tiba kebakaran. Dibangunin moal. Hah? Dibangunin ya. Padahal kurang tidur tah, nyenyak. Tah, padahal kalau gak kita bangunin tetap anak itu dibakar. Nya eta di neraka. Anggap berpikir kita seperti itu. Tiba-tiba nih kebakaran di kamarnya dia. Masa mau diantep? Ya, nggak kebakaran pun kalau diantep pasti kebakar. Nah, tadi neraka. Gitu. Ya. Itu. Jadi ketika kita bisa membangun cek ulama sufi, ya, faman lam yadkhulul jannata fi hadzal alam, lam yadkhulul jannah fi akhirah. Gitu. Jadi benar-benar kita harus membangun surga kita di dalam rumah kita. Rasulullah tidak mengatakan surga itu di pasar, surga itu di masjid, enggak. Ya, tapi surga itu di rumah. Itu Bu. Ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Ayeuna jam seberapa nya? Oh, aya keneh nya. Aya keneh itu Bu. Nah sekarang gini Bu, saya terusin dikit ya. Ada yang harus kita ingat nih, nyambung dengan kajian yang sebelumnya ya, dengan kajian tadi. Ada yang kita harus ingat bahwa setan itu sudah bersumpah untuk mencelakakan Bani Adam, termasuk kita ya. Qala fa bima aqwaitani. Iblis ini menjawab kepada Allah, karena Allah telah menyesatkan aku, la aqudana lahum, aku akan selalu menghalangi para Bani Adam. Ya. Siratal mustaqim, dari jalan Allah yang lurus gitu. Tsumma la atiyanahum, kemudian aku akan mendatangi mereka min baini aidihim wa min khalfihim wa an ajmanihim wa an sama'ilihim, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Itu tuh sumpah loh setan. Kalau sumpah pasti dilaksanakan tuh. Pasti. Jadi kita jangan lengah Bu. Jangan lengah. Gitu, karena dia udah sumpah gitu. Ya. Kalau sumpah pahan si aku aing. Nah, itu hati-hati. Ya, karena kapanpun ada kesempatan pasti ditikam kita. Ya, begitu juga setan. Setan udah sumpah sama kita. Sumpahnya ke Allah lagi. Berani setan teh. Bukan sumpah ke Nabi Adam, ke Allah. Saya akan hancurkan Bani Adam. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Jadi ibu, waduh, ya. Kalau orang yang tahu arti sumpah ini Bu, mungkin ya. Kalau jalan teh muter-muter terus tah. Balik kanan, balik kiri. Dasian aya setan. Ya, gitu. Nah ini kadang-kadang kan saya heran Bu. Kalau yang nggak ada setan dia takut sama setan,
Yang ada setan, dia nggak takut sama setan. Itu manusia. Yang nggak ada setan di area pekuburan, ada setan nggak? Takut nggak sama setan di situ? Malam-malam ke kuburan. Takut. Ada nggak setan di kuburan? Hah? Nggak ada. Di rumah kita ada setan nggak? Kok kita nggak takut? Udah gitu mau maksiat ngumpet-ngumpet lagi. Padahal Allah nggak bakal bisa dibohongi. Pakai ngumpet. Ya udah aja nggak usah maksiat. Kalau takut, ya kan begitu Bu logikanya. Nah ini manusia kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang manusia kayak gitu Bu. Logikanya kebalik. Nah sekarang gini Bu. 4 pintu setan, kanan, kiri, depan, belakang, yang mudah kita cirikan di alam dunia itu apa saja 4 pintu itu. Ya. Nah, ini ada di dalam kitab Bada'iul Fawaid. Ya. Ibnu Qayyim qala fa inna syaitana innama yastasalatu ala ibnu Adam. Maka sungguh setan itu akan berjuang terus sampai dia berhasil menguasai Bani Adam. Ya. Wa yannalu minhu gorodu gitu. Dan sampai dia mendapatkan tujuannya, yaitu mencelakakan Bani Adam. Min hazihil abwabal arba'ah, ada 4 pintu. Melalui 4 pintu, ya. Setan itu menghancurkan Bani Adam. Pertama yang pasti akan berjuang keras, iblis itu melalui pandangan mata. Pintu pertama. Ya. Pintu kedua melalui mulut. Pintu ketiga melalui pergaulan. Yang keempat adalah melalui makanan. Nah, ini pintu setan. Tadi kan setan bilang apa? Kanan, kiri, depan, belakang. Nah, masing-masing itu. Pertama mata, depan, karena mata kita kan di depan. Mulut, terus pergaulan, makanan. Nah, ini harus kita jaga nih Bu. Ya. Gitu. Dikasih tahu nih sama ulama. Kalau kita nggak dikasih tahu, kita cuma taunya depan, kanan, samping, belakang. Ya. Pertama pandangan mata. Pandangan mata itu kata Ibnu Qayyim imsaku fudulin nadori. Ya. Imsak itu artinya apa? Menahan. Imsak, tahan. Ya. Imsak itu tahan, imsaku fudulin nadori, ya. Menahan diri dari mata yang tidak bisa terjaga. Gitu. Tuh, jangan dibiasain. Mata ini kita bebasin. Kalau bisa itu dikelola oleh akal kita mata ini. Ya, jangan kita bebasin lah Bu. Saya punya TV itu di rumah gede, tapi kapan dinyalainnya? Tanya aja Bu Haji. Yang sering nonton Korea mah Bu Haji. Pak Haji mah nggak nonton Bu Haji we. Tara saya mah hampir nggak pernah ningali TV, padahal aya TV. Gitu. Ya. Pertama pandangan mata. Yang kedua itu wal kalami wa ta'ami. Jaga mulut itu dari banyak bicara dan banyak makan. Gitu, ya. Kemudian dari pergaulan wa mukhalatatin nasi gitu, dan menahan diri dari banyak bergaul dengan manusia. Nah, ini Bu. Ya. Inilah yang harus kita jaga. Pintu setan yang depan, belakang, kanan, kiri itu 4 ini maknanya. Kalau kata ulama, ya. Wa ma khalaqtul jinna. Nah, kemudian sebagai jawaban dari sumpahnya iblis, maka ketika Allah menciptakan manusia, yaitu Allah tekankan supaya manusia beribadah kepada Allah. Nah ini Bu, Allah tidak sembarangan menciptakan manusia, karena Allah juga tahu iblis sudah bersumpah mati-matian akan menghancurkan manusia. Maka Allah ingatkan, saya nyiptain kamu supaya kamu ibadah sama saya. Supaya apa? Supaya terjaga dari sumpahnya
iblis. Jadi bukan karena Allah hayang dipuja, hayang dipuji supaya manusia ibadah. Justru Allah itu sayang sama kita supaya kita enggak tergoda sama setan, ibadah. Kalau kita ibadah kepada Allah, maka Allah ikut menjaga kita. Kita bisa nggak lihat setan, Bu? Hah? Nggak bisa, cuma taunya kanan, kiri, atas, belakang. Dari sumpahnya setan. Tapi kita kan nggak bisa lihat, nggak bisa tahu. Yang tahu, yang bisa ngelihat setan diantaranya Allah. Maka Allah akan kasih kita ilham supaya kita terjaga dari godaan setan, gitu ya. Jadi ila liya'budun itu supaya beribadah kepada Allah itu secara lughah, ibadah itu abada ya'budu ibadatan, artinya menghamba, mengimani kepada Allah, taat, patuh kepada Allah, ya. Kita manusia disebut sebagai abid, ya. Kalau Allah itu sebagai ma'bud, ya, kita abid, Allah ma'bud, gitu, ya. Nah, makanya gini, Bu, ngapain sih Allah nyiptain manusia? Kan sebelum nyiptain manusia udah ada makhluk lainnya, udah ada jin, udah ada malaikat. Ngapain Allah pakai nyiptain manusia? Ayo. Kita bicara tauhid sekarang. Raja itu bisa nggak jadi raja kalau nggak ada rakyat? Nah, supaya Allah diakui sebagai ma'bud, maka Allah harus punya abid. Kita ini rakyatnya, Bu. Ya, makanya Allah yang namanya kerajaan, seorang raja perlu nggak pembantu? Perlu. Makanya selain rakyat, Allah menciptakan pembantu-pembantunya, yaitu malaikat. Setan pembantu Allah juga. Setan pembantu Allah bukan? Setan itu apa, Bu? Syutun. Sana sukun. Syutun itu artinya yang jauh, yang menjauh. Syutun itu bukan makhluk, syutun itu sifat. Jadi setan itu adalah sifat. Orang yang kemasukan setan, orang yang sifatnya menjadi setan, tapi makhluknya dia tetap manusia. Makhluknya setan itu apa? Iblis. Iblis itu dari apa? Balasa. Balasa itu sesuatu yang bersih ketutup dengan yang jelek, namanya balasa. Makhluknya namanya iblis. Itu lughahnya, Bu. Besok nggak ada ini ya? Nggak ada pelajaran nahwu sharaf ya? Ibu dulu. Oh iya. Oh, meeting ya? Mijit yang penting-penting. Mijit yang penting-penting tuh bukan negatif, Bu. Gitu. Nah, jadi sekarang gini, Bu. Baru berapa menit sih? 48 menit. Kita sampai 5 menit deh, Bu. 5 menit deh, ya. Nah, maka ibu-ibu sekalian, Islam sebagai agama penutup, hanya Islamlah satu-satunya agama yang isi aturannya itu detil dan lengkap. Karena Islam sebagai agama penutup. Agama-agama sebelah ada nggak yang lengkap? Ada agama sebelah kiri yang isinya cuma perkara kenikmatan dunia aja yang diatur. Misalnya hanya mengenai kasih sayang dan sebagainya. Maka kalau udah mati nggak diatur. Kalau udah mati itu hanya ditulis rest in peace. RIP. Nah, ya, karena dia nggak mau ngatur kematian. Orang udah mati udah aja dibiarin. Ya. Makanya dia fokusnya kepada dunia. Itu agama sebelah tuh, Bu. Agama yang sebelah sini fokusnya akhirat, nirwana, kemudian fokusnya reinkarnasi. Dunia dia nggak pentingin.
makanya botak-botak. Nggak perlu gaya. Karena target dia itu bahagianya hanya di akhirat. Dunia nggak perlu bahagia, nggak perlu nyisir, ya. Nah, itu hanya mengurus masalah akhirat. Islam yang mengatur bahagia dunia dan akhirat. Sampai masuk kamar mandi diatur, Bu. Ada doanya. Masuk kaki kanan dulu, keluar kaki kiri dulu, cuma ada di Islam. Maka Islamlah sebagai agama penutup. Agama yang sangat melengkapi dari semua ajaran-ajaran yang sebelumnya pernah ada gitu, ya. Ibu-ibu sekalian, nanti minggu berikutnya masih saya lagi sampai Pak Iko pulang. Insya Allah. Ya. Kita akan masuk ke masalah tauhid. Ya, akan masuk ke masalah tauhid. Tauhidullahu wa ta'dimuhu. Gitu. Jadi tauhid itu adalah mengahadkan Allah dan mengagungkan Allah. Apa bedanya ahad dengan wahid? Apa Bu Lilis? Bu Lilis kan orang pesantren. Apa bedanya? Ahad dengan wahid. Kalau ahad tidak ada awal, tidak ada akhir. Ahad hanya satu-satunya. Kalau wahid, isnen, salasa, arba, ada selanjutnya dan ada sebelumnya. Ada Abdurrahman wahid. Nggak ada Abdurrahman ahad. Ya gitu ibu-ibu, insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat manfaat majelis, ya, ditingkatkan derajat dunia akhirat kita. Ku ayana hadir di majelis ya. Insya Allah minggu berikutnya masih kita saling doakan supaya sehat dan panjang umur, ya, dan dikasih kesempatan untuk tolabul ilmi. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.